Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini kita akan menjelaskan tentang menerapkan klasifikasi indeks arsip ya, dengan mata pelajaran yaitu kearsipan. Oke, yuk kita bahas yang pertama. Klasifikasi dan indeks arsip merupakan suatu cara untuk menentukan surat tersebut disimpan di tempat yang benar, sehingga ketika kita membutuhkan arsip atau surat tersebut bisa mudah ditemukan. Nah, sistem penyimpanan surat dan penemuan kembali surat atau arsip. Di sini ada 5. Yang pertama sistem abjad, sistem subjek atau masalah, sistem tanggal, sistem wilayah, sistem nomor. Oke. Karena pembahasan kita hampir sama dengan materi administrasi umum, jadi di mata pelajaran kearsipan kita langsung ke nanti prakteknya sistem wilayah, masalah, dan nomor gitu ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu kita menyusun daftar klasifikasi sistem. Oke, menyusun daftar klasifikasi sistem abjad. Nah, yang pertama kita urutkan dulu namanya ya. Namanya, jika nama dari orang atau perusahaan ini namanya nama asli ya. Misalkan namanya Indah Ayu Paramita. Ya. Indah Ayu Paramita. Nah, berarti nanti kita nulisnya tapi nggak ditulis ya. Ini sekedar kita tahu aja. Oh, Indah Ayu Paramita berarti Paramita Ayu Indah. Ingat, sistem abjad itu 2 huruf pertama PA. Jadi ketika kalian menulis kodenya itu dengan PA. Hotel Bahagia. Oh, berarti Bahagia Hotel. Ya, kita di indeksnya itu Bahagia Hotel dengan kode BA. Ingat, 2 huruf pertama ya. Yang selanjutnya PT Surya Abadi, berarti Surya Abadi PT, 2 huruf pertama SU, jadi kodenya SU kayak gitu ya. Dan selanjutnya, oke, itu kalau sistem abjad ya. Nah, yang selanjutnya kita ini adalah sistem masalah. Oke. Kalau sistem masalah ini berdasarkan dari perusahaan tersebut, masalahnya apa, kayak gitu ya. Biasanya sistem masalah sudah ditentukan sendiri oleh perusahaannya. Jadi kalau seandainya kalian bekerja atau PKL nanti, ketika kalian bagian bekerjanya di posisi bagian penyimpanan surat atau dokumen, oh ada klasifikasi seperti ini ya kan, kalian tahu bagaimana cara menyimpan dan menemukan surat tersebut ya. Jadi nanti di sini ada masalah umumnya, terus ini definisi dari masalah umum, terus dan ini ada sub masalah kayak gitu ya. Jadi misalkan di sini masalah umumnya keuangan. Nah, masalah umum ini ya, masalah umum ini adalah untuk kode laci ya. Jadi kalau seandainya kalian nanti PKL ya, menemukan drawer ya atau lemari arsip drawer yang berbentuk laci-laci tersebut, nah di situ ada kode di lacinya KU. Oh, berarti keuangan kayak gitu ya. Nah, untuk masalah ini adalah untuk kode si guide-nya. Guide-nya nanti kalau abjad kemarin ya kan, kalau abjad itu kan A, B, C, D ya kan, guide-nya. Nah, sedangkan kalau sistem masalah, guide-nya ini adalah ini daftarnya ya.
Jadi biasanya daftar ini ditentukan oleh setiap perusahaan masing-masing. Karena kenapa? Sistem masalah ini berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain karena masalah-masalah tersebut sudah ditentukan oleh perusahaannya masing-masing begitu ya. Jadi ini adalah masalah ini untuk kode guide ya. Kalau misalkan di sini keuangan ya kan. Nah, masalahnya cuma ada 2, berarti dalam satu laci ini guide-nya cuma ada 2. Seperti itu ya. Kalau di sini yang kepegawaian, masalahnya ada 3, berarti guide-nya itu ada 3. Nih ya, 1, 2, 3. Ini mulainya ke atas ini. Oke. Nah, yang selanjutnya submasalah. Submasalah ini adalah untuk kode atau tab pada folder. Ya. Jadi di tab foldernya itu bukan kayak abjad B A B C. Tetapi kalau seandainya sistem masalah ya, foldernya itu nanti di sini gaji bulanan, gaji mingguan, gaji harian, seperti itu. Kalau enggak pengadaan, formasi, lamaran, penempatan, kayak gitu ya. Jadi foldernya ini sesuai dengan submasalahnya. Kalau seandainya dari guide-nya upah dan gaji, di sini submasalahnya cuma ada 3, berarti folder yang kita butuhkan juga cuma 3, hanya segini saja. Nah, beda dengan pengangkatan. Dimana kalau ada guide pengangkatan, foldernya itu ada berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti foldernya itu ada 4. Ya gitu. Jadi tidak sama jumlahnya ya. Beda dengan sistem abjad. Satu guide itu pasti terdiri dari 26 folder karena abjad A sampai Z. Ya. Tetapi kalau sistem masalah ini berdasarkan masalah-masalah yang ada di perusahaan tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau ini ada 4 foldernya, yang lain ada 3, itu bebas, tergantung dari perusahaan yang menentukannya. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang klasifikasi sistem tanggal. Oke, sistem tanggal kita mulai dari tahun dulu ya. Tahun itu untuk kode laci, bulan untuk kode guide, dan tanggal untuk kode folder. Jadi contoh misalkan di sini ada kode dengan 15 Maret 2021. Berarti surat tersebut disimpan pada laci yang berkode 2021 dan dengan guide-nya bulan Maret atau Maret saja, dan foldernya itu berkode tanggalnya 15, berarti foldernya yang berkode 15 di tab folder tersebut ya. Ini untuk mengklasifikasikan sistem tanggal. Nah, yang selanjutnya itu daftar klasifikasi sistem wilayah. Nah, sistem wilayah dibagi menjadi tadi sama seperti sistem subjek atau masalah ya. Di sini wilayah, di sini untuk pengkodean yaitu kode lacinya, subwilayah untuk guide-nya, dan sub-subwilayah untuk kode foldernya ya. Di sini saya hanya contohkan satu saja, sebenarnya masih banyak. Di sini kan contohnya Banten ya. Subwilayahnya itu adalah kabupatennya ya. Sini ada Cilegon, Lebak, Serang, Kabupaten Tangerang, masih banyak dan lainnya. Jadi sesuai dengan wilayah yang ada di Indonesia ya. Untuk sub-sub wilayahnya ini saya cuma 4, hanya contoh saja, sebenarnya masih banyak ya. Yang penting kalian paham aja. Oh, berarti kalau sub-sub wilayah ini untuk kode foldernya, kalau sub wilayah itu untuk kode guide-nya.
Oke, ini klasifikasinya seperti ini ya, cara mengklasifikasikan sistem wilayah. Oke, yang terakhir itu ada sistem nomor. Oke, sistem nomor. Khusus untuk sistem nomor, di sini laci yang kita butuhkan atau drawer yang kita butuhkan itu yang 10 laci ya. Beda dengan yang kemarin-kemarin sistem abjad, tanggal, wilayah, masalah itu hanya 5 laci, tetapi kalau sistem nomor ini kita membutuhkan drawer yang 10 laci. 10 laci bukan berarti 1 sampai 10 ya, tapi 5. Jadi 2 drawernya kayak gitu ya. Nah, di sini untuk yang pertama yang warna hijau ini untuk kode si lacinya ya, atau drawernya. Kita mulai dari 0 ya, 0, 0, 0, 100, 200, 300, 400. Nah, ini untuk kode si lacinya. Nah, yang kedua ini untuk guide-nya. Nah, di sini saya contohkan yang 200 ya. Ini kan ada 10 laci. Nah, dari 10 laci tersebut nanti di dalamnya, nah ini laci yang ke 200 ya, 200. Nah, ini isi dari laci 200 nih guide-nya ya. Jadi satu laci itu ada 10 guide. Satu guide ada 10 folder kayak gitu. Jadi ini ya, yang guide ini isi dari laci yang 200 kepegawaian kayak gitu ya. Nanti yang humas keuangan itu masih ada kodenya. Ini hanya contoh, saya tarik satu dari satu laci kepegawaian saja ya, dimana laci kepegawaian ini ada guide-nya 10 ya, dari formasi, seleksi, tata tertib, ujian, dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya folder pun sama ya, satu guide itu terdiri dari 10 folder. Jadi ini saya contohkan cuma satu ya, yang guide ke 200 folder ya kan, foldernya ada 10 ya. Yang pertama iklan, lamaran, panggilan, seleksi, dan wawancara. Nah, dan bagaimana kalau guide-nya yang seleksi? Nah, berarti di sini kalau seleksi kodenya 211, 212. Nah, itu kode foldernya. Tapi tidak saya contohkan. Yang penting kalian paham aja lah ya. Ini khusus untuk guide yang si folder. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.